Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang horror story, fakta, misteri dan juga teori konspirasi yang ada di dunia ini teman-teman ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan membacakan sebuah kisah horor lagi teman-teman ya. Dan cerita horor ini berhubungan dengan rumah sakit teman-teman ya. Dan judulnya itu adalah Misteri Kamar 301 atau Misteri Ruangan 301 di Rumah Sakit teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membacakan ceritanya teman-teman ya, jadi aku akan beritahu bahwa cerita ini teman-teman terjadi di sebuah rumah sakit dan nama yang pencerita tidak disertakan teman-teman ya, karena itu adalah sebuah rahasia teman-teman. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi teman-teman ya, jadi sebelum kita mulai ceritanya, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Zepri atau dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ceritanya. Aku bekerja sebagai perawat malam di rumah sakit ini. Sudah 3 tahun aku bertugas di sini. Dan segala hal yang ada di ruangan ini sudah terasa familiar. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang membuatku merasa gelisah. Mungkin karena rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara bising dari mesin. Tak ada langkah-langkah terburu-buru dari rekan-rekan medis. Hanya ada kesunyian dan cahaya redup dari lampu rumah sakit yang memberikan kesan suram. Pukul 2 dini hari, tugas malamku seharusnya sudah hampir selesai. Aku memeriksa beberapa pasien yang tidur, memastikan peralatan medis mereka berfungsi dengan baik. Lalu, di ruangan 301, aku melihat seorang yang tidak aku kenal. Pria itu duduk di kursi di samping tempat tidur pasien yang terbaring koma. Dia mengenakan jas hujan panjang berwarna hitam dengan topi yang menutupi bagian wajahnya. Posisinya membelakangi aku, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa cemas. Aku mendekat, berusaha menjaga jarak, karena aku tahu pasien di kamar ini sudah tidak menerima pengunjung malam-malam begini. Tiba-tiba pria itu menoleh ke arahku. Matanya yang gelap dan dalam menatapku, seperti mampu menembus pikiranku. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan kosong yang membuat perasaan di dadaku semakin sesak. Maaf, siapa Anda? Tanya aku. Suaraku bergetar sedikit. Namun pria itu hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan, seakan memberi isyarat agar aku tidak mengganggu. Aku merasa ada yang aneh, tetapi aku mencoba mengabaikannya. Rumah sakit ini memang sering kali sepi dan terkadang pengunjung yang datang larut malam. Mungkin pria itu hanya seseorang yang datang untuk melihat keluarganya. Namun, perasaan aneh itu tidak bisa aku buang begitu saja. Aku kembali ke meja resepsionis, mencoba untuk fokus pada pekerjaan. Namun, pikiranku kembali tertuju pada pria tadi. Sesekali aku melirik ke arah ruangan 301. Dan aku melihat pria itu masih ada di sana, menatap kosong ke arah pasien yang terbaring. Waktu berlalu, ada perasaan aneh semakin membebani pikiranku. Aku merasa terperangkap dalam ruangan ini, seolah ada yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki berat dari ujung koridor. Aku menoleh, berharap itu adalah rekan kerjaku yang datang. Tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku berdiri dan berjalan menuju ruangan 301 untuk memastikan semuanya baik-baik saja.
Namun, begitu aku membuka pintu, ruangan itu kosong. Tidak ada pria misterius itu, dan pasien yang terbaring koma juga tidak ada. Ruangan itu terlihat seperti baru saja ditinggalkan, meskipun tidak ada tanda-tanda kerusakan atau perubahan. Aku bingung dan semakin takut ada sesuatu yang tidak beres. Dengan hati-hati, aku melangkah mundur. Tetapi tiba-tiba aku mendengar suara bisikan pelan yang berasal dari ruang kosong itu. Jangan pergi. Aku menoleh ke arah suara itu dan melihat pria misterius itu berdiri di pojok ruangan. Kini tanpa topi dan jas hujan. Wajahnya pucat dengan mata yang sudah tidak lagi tampak manusiawi. Tatapannya itu kosong dan penuh kekosongan. Aku hampir tidak bisa bernapas. Pria itu mulai melangkah maju. Tubuhku kaku seketika. Aku mencoba berlari, tetapi kakinya terasa sangat berat. Kakiku sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakanku. Aku menatap pria itu dengan mata terbelalak. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang kau inginkan? Akhirnya aku berteriak, suaraku parau. Dia berhenti sejenak, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. Aku bukan siapa-siapa. Hanyalah kenang. Kalimatnya menguncang pikiranku. Apa maksudnya? Kenangan? Apa yang dia katakan? Seketika ruangan itu berubah. Dinding-dindingnya tampak retak dan bergetar. Seperti rumah sakit ini sedang runtuh. Aku teringat beberapa bulan yang lalu, sebuah insiden tragis di rumah sakit ini. Seorang pasien yang terbaring koma di ruangan 301 yang tak pernah bangun, meninggal dalam kesendirian. Tidak ada keluarga yang datang menemaninya. Aku ingat bagaimana tubuhnya tergeletak tanpa ada yang menemani. Rumah sakit ini menjadi saksi bisu dari kisah-kisah seperti itu. Pria itu, apakah dia semacam roh penasaran yang terjebak di sini, menunggu seseorang untuk melepaskannya? Aku berlari keluar dari ruangan itu, tetapi pria itu tetap mengejarku. Meskipun langkahnya tak terdengar, aku akhirnya sampai di ruang gawat darurat dan melihat dokter yang sedang sibuk dengan beberapa pasien. Ada apa, Mbak? Tanya salah seorang dokter. Aku mencoba menjelaskan, tetapi kata-kataku terbata-bata. Tiba-tiba layar monitor yang ada di dekat meja resepsionis bergerak, menampilkan gambar wajah pria itu. Wajahnya muncul di setiap monitor dengan tatapan yang sama, kosong dan dingin. Dokter itu melihat ke arahku dengan ekspresi cemas. Dia bukan pasien kami. Kata dokter itu dengan suara berat. Aku tidak mengerti dan kemudian dokter itu mulai menjelaskan. Pria itu adalah seorang pasien lama yang pernah dirawat di rumah sakit ini. Dia adalah salah satu dari banyak pasien yang tak pernah menerima perawatan layak karena kurangnya perhatian. Setelah meninggal dalam keadaan koma tanpa ada keluarga yang menemani, dia menjadi roh yang terperangkap di rumah sakit ini, mencari keadilan untuk dirinya yang terlupakan. Semua yang terjadi malam itu adalah manifestasi dari roh yang tidak bisa tenang, mencari balas dendam atas kelalaian yang terjadi. Rumah sakit ini adalah tempat di mana banyak jiwa yang terlupakan berdiam, berharap ada yang mengingat mereka. Saat aku mendengar penjelasan itu, aku merasakan kehadirannya semakin mendekat. Tetapi kali ini, aku tidak bisa lagi merasakan takut. Aku hanya merasa kasihan. Pria itu hanya mencari kedamaian. Saat aku menatap layar,
wajah pria itu yang tadi mengerikan kini terlihat lebih tenang. Secara perlahan, wajahnya menghilang seperti menguap bersama angin malam. Rumah sakit ini kembali sunyi, tapi aku tahu kisah ini belum berakhir. Dan aku tak akan pernah lupa dengan perasaan dingin yang mencekam hati setiap kali aku berjalan di koridor sepi ini. Seolah ada yang selalu mengawasi, bahkan ketika tak ada siapa-siapa. Oke teman-teman, jadi itu dia teman-teman ya, salah satu kisah horor atau cerita horor teman-teman ya, yang berjudul Misteri Ruangan 301 di rumah sakit teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah sebuah kisah yang menurutku mengerikan teman-teman ya, dan menyedihkan teman-teman ya, karena penyebab kematian dari si hantu tersebut karena tidak ada keluarga yang menemani di saat-saat terakhirnya, dan tidak mendapat penanganan yang bagus di rumah sakit tersebut ya, dan hingga akhirnya dia meninggal dalam kesendirian teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang Zepri dari channel Uja Misteri teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, mohon dibantu untuk subscribe-nya teman-teman ya. Dan jika kalian ingin request kita akan bahas apa lagi tentang fakta misteri dan juga teori konspirasi, silahkan komen teman-teman ya. Dan jika kalian punya cerita horor yang ingin aku bacakan, silahkan kalian bisa kirim di email yang ada di deskripsi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan cerita Bang ZP teman-teman ya untuk hari ini ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi sampai jumpa di next video. Jadi saya Bang Zepri dari channel Uja Misteri mengucapkan see you and goodbye.